Sokalnya menceracak membaca mak jekung ini nang dilajari ini sama dengan ikan cimpakul melajari buaya bakunyong. Ngomong ulon bingung lagi nang tukang tes jenang tukang tes ini hanya muridnya kayak pak gurunya nang sebelah. Itulah manang yang jadi guru nih. Walaupun terbungol pada murid tetap hebat guru pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Lurah beserta tokoh-tokoh masyarakat, pengurus surau, para imam dan orang-orang tua kita, wabil khusus orang tua kita Haji Saini Hamzah yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan saya dapat gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan menambahkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah daripada mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Nabi antara lain supaya kita ini semakin dapat meletakkan Nabi di hati kita. Karena beruntung orang yang bisa meletakkan Nabi di hatinya, apalagi kalau kita ada di hati Nabi, makin lagi. Macam almarhumlah Tuan Guru Zaini Sekumpul, beliau dilihat zahirnya dapat meletakkan Nabi di dalam hati. Maka kalau beliau membaca selawat meresap luar biasa,
maka haulnya beliau saja itu sapi ratusan, awak hayam berzat 100, berhaul berapa kali. Kenapa orang itu beruntung? Karena dapat meletakkan Nabi di dalam hati. Jangankan Nabi, kita meletakkan guru saja ada di hati, untung sudah. Tapi lebih beruntung kalau kita ini ada di hati guru, lebih beruntung. Apalagi Nabi. Tahadus bin nikmah. Rata-rata orang-orang hebat itu waktu munduk mesti meletakkan guru di hati. Itu mesti. Kada kawakade. Imam Syafi'i itu hebatnya luar biasa, mentakzimkan, mengagungkan guru, membeli kitab itu kan bunyi. Kita lalu di hadapan guru bilang pacul rupiah guru, semana lah kita. Ada meletakkan guru di hati banget. Kadang main gula, guru lewat tandangnya, terkelipik sidin, kepala bisi santri model kayak ini. Maka orang-orang hebat itu mesti meletakkan guru di hati. Boleh coba ulun di PHI belajar. Ulun ni kada cerdas, kada kayak orang. Orang cerdas, ulun kada. Jadi ulun ambil jalan kedua, belajar mandak guru di hati. Ulun andak bujur-bujur di hati guru. Makanya kalau ayah Ki Hasan Basri pengasuh nang kedua, nang ketiga, saya tuh senang banget kalau disuruh, dipanggil, senangnya bukan main. Kenapa? Karena belajar kita meletakkan guru itu di hati. Nang apa nang disuruh sidin Pugawi. Anyar bulik dari Pekalongan, Jawa Tengah, tahun 95. Panggil sidin ke rumah, ujar ayah, ikam gini majar di Parit Bumpong di pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Muridnya waktu itu lebih kurang 34 orang. Ulun takajud kenapa disuruh majar di pondok, sedangkan sidin tahu kalau ulun ini kada cerdas. Tapi sidin tahu ulun ini mandak sidin di hati. Makanya ulun kalau boleh di Jawa kada akan menyeberang ke rumah. Kalau belum singgah ke rumah ayah tuh kada boleh ke rumah ulun, harus singgah. Jadi ulun menjawab, ujar ulun kada bisa baca kitab ganal liahan. Kata sidin kada ganal kada kitab ayuha. Tulakai ke pondok Patang Senayan. Imbah asar disuruh sidin mengajar kelas 1 sanawiyah. Kelasnya Ustadz Husnaini. Kalau Ustadz Anwar Adabili kelas 2 sanawiyah. Kalau Ustadz Husnaini kelas 1 istiadatnya Ustadz Ismail Perit Anam. 3 kelas neranya. Kelas pertama Ustadz Anwar Adabili, kelas kedua Ustadz Husnaini, kelas ketiga Ustadz Ismail yang ada di Perit Anam atau di mana aja. Di Perit Anam. Jadi ulun masuk kelas nang di tengah. Kelas Ustadz Husnaini membaca kitab Jurumiyah yang pakai terjemah. Kada ulun tarangakan gitu. Kanganga santri itu. Bingung kenapa kada ditarangakan. Pikir hati apa yang diterangkan, aku kan kada paham. Pembaca cuma disuruh apa. Sekalinya sehari 2 hari, hari Arba. Hari ketiga datang kunjungan pakai rekaman. Orang hendak melihat kemampuan santri membaca kitab. Dihadirkan waktu itu nang halus. Tapi kelas 2 sekelas dengan Ustadz Anwar Adabili. Orangnya halus pada Ustadz Anwar dah. Namanya Erwin. Diganti ayah namanya Muhammad Kozwin. Sekarang mengajar juga di Al-Baqiyatus Sholihat. Yang dibaca kitab Anah jilid 2. Gundul pulang tuh. Lingai kada berarti lama sekali. Maka orang yang nunjuk membaca tuh sokalnya menceracak membaca. Mak jakung ini nang dilajari.
Ini sama dengan ikan cimpakul melajari buaya bakunyong. Jadi saya laju buaya bakunyong. Bingung ulun, bingung lagi nang tukang tes. Jangan tukang tes ini hanya muridnya, kayak pak gurunya nang sebelah. Itulah manang yang jadi guru nih. Walaupun terbungol pada murid tetap hebat guru pada murid. Bingung saya, tapi karena saya meletakkan ayah itu di hati, napa Sidin ku paksakan. Setiap anak mengajar ulun bertanya, kitab ni kayak ulun baca Haji Sidin. Sidin nama andak ulun hadis dengan tauhid. Hadis tauhid. Ada sulteng lagi Sidin menyuruh pada tegawi ulun karena kelasnya banyak, ada cukup jam. Maka sampai ini tetap hadis ulun baca. Padahal kada terbayang ulun bisa membaca kitab, tapi karena ikut Sidin, meletakkan Sidin di hati, rupanya berkah diturunkan Allah, berkah Sidin ada di hati. Makanya kita ini meletakkan Nabi itu ada di hati, nyaman berhidup. Jadi Sidin suatu saat nelipon ulun pulang, uja ayah, ikam tulak ceramah lah. Orang minta aku Sidin, aku kata kamu naikam tulak awan pengasuh anak Sidin yang bungsu nih, yang pengasuh ini. Nah, ikam tulak Sidin orang itu berdua. Ada guru tu pengasuh ulun di hadapan. Datang motor berdua menjemput. Jadi syuting soang kami beriringan, kayak berdua ding ke sana tujuannya. Sampai ke sana jam 7 harinya. Dia pula kasnya orang ambil jam 7 orang belum mandian lagi. Sekalinya ngeluarkan zakat bani, diterima makanan oleh hakim zakat baninya. Simbah tu makanan kami, makanan orang akan tikar pandan guringan, bebakas belakang tikar pandan bertipik. Jam 9 kailanan ulun, jamok kalau longkang hanya mandian bibini. Ibinin mandiannya diparit pulang ke mandi, menang betapih ke dede tu, yang pulakas kabur mata mitih ini. Tapi karena Sidin menyuruh ceramah, ulun kada bisa ceramah asalnya. Cuman karena Sidin menyuruh ulun turuti, alhamdulillah, rupanya ketularan berkah Sidin. Sampai ke tembilahan ceramah Banyut, sampai ke Guntung. Sekalinya tahadus bin nikmah. Ada pernah terbayang ulun bakal ceramah ke Banjarmasin, kada terbayang. Kada pernah terbayang. Ulun sebenarnya lawas dah dipinta ke sana, kada ulun hirani, kada percaya. Iya juga kaya pun ini salah Wahyudin aja ini mau aku. Kan bisa aja kan matos namakan Kalimantan begitu. Asal kada percaya. Cuman Ustaz Ismail menelpon ulun. Ustaz Ismail nanti ada menelpon pengacara Tuan Guru Bahid, Sidin hendak bercakap. Nah itu ulun percaya itu. Langsung pengacara Sidin Haji Ahmad Yani itu nang memohon banget saya harus ke Banjarmasin ke rumah Tuan Guru Bahid. Nah saya mulai yakin sudah, berarti iya ini. Nah kada diduga, jadi ulun pergi ke sana, ulun berpesan dengan sesandi dah. Ulun sekali ini aja habiskan 12 hari kehabisan, dihabiskannya dipolkannya 30 tempat 12 hari. Puyuh apa anakku garing. Nah kalinya pulang imbah Ramadan, Bupati Marabahan pula mengundang hendak mengadakan pengajian rutin. Iya akan naik pulang. Jaku siapa pernah hendak lagi langsung satu nyibing 3 hari. Jadi kena maulid kada lagi ke sana, saya akan diingkat. Tetap baik, malah maulidnya tadi berlari pulang ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kasungan, terus ke Kabupaten Sampit, langsung ke Pangkalambun, langsung ke Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kapuas, pulang langsung ke Banjarmasin, mutar 18 hari 47 tempat. Garing ulun bulik. Ini garing kita bawa ke sini nah. Itu tahadus bin nikmah karena meletakkan guru di hati. Amun ulun cuman mandangnya apa? Istilahnya nang disampaikan tuh di mana lebihnya?
kisah itu kengintuai. Ini minta kisahkan pandang fungsi, jangan gengsi, dia hendak aku ini hafal semuanya gitu. Ini bisa YouTube-nya deh. Kalau hanya dia berkisah, ini ketawa dia pindah pulang aku, aku sah tahu dengan Tuhannya. Tapi tetap kayak dipanggil ke sana. Nah, jadi ulun ini sudah, ulun hendak istirahat, kalau ada bisa sudah dijadwalkannya Rajab. Tapi ulun minta tempo, ada menyanggupi belum. Itu karena meletakkan guru di hati, menurut apa kata guru, nang asa kada mungkin bisa terjadi. Meletakkan Nabi di hati, kita ini tipis harapan hendak langsung masuk surga tipis. Model-model kupiah-kupiah nang ada nih, hendak langsung masuk surga. Payah. Kalau kita ini diperiksa sote-uteng kesalahan kita tipis, kita masuk nang bercakap nih. Contoh kita meletakkan Nabi di hati. Tadi kan menurut perkiraan kada mungkin belum ceramah ke sana. Suara kayak ini, mana pilat pulang. Cuman menangnya gagah bener ya. Orang kata balik mata tahu juga. Ada yang mirip bilang mirip Zumi Zula, ada yang bilang mirip Afgan, ada yang bilang mirip Titik Rosa. Tahu juga nang mana-mana. Dia ada kegagahan. Kita ini dari nang dihandalakan masuk surga. Hendak langsung masuk surga tanpa hisab, dia ada harapan. Secara zahir dosa banyak, macam mana lah nyambati orang kada hitungan. Kadang penceramah mungkin sambatinya ada orang ini datang nang ini ceramah sambatnya, ini sambatnya. Penceramah lakas datang sambatnya juga yat lakasnya datang. Sesalah tetap belum sarapan dari paling hendak umpat sarapan do aja maka kalau lakasan datang. Madeh bini orang harat ya berbaktilah dengan suami. Bini awak ada bemesak jenis seekor. Apabila lambat datang sambatnya juga. Yat ya lambatnya datang. Mantang laris dia. Datang terlambat terus. Sesalah ada yang nyambet ulun dan ulun terlambat makan obat ulun karena betukan jadi makan obat. Jadi mun kita ini dihisap tipis harapan karena banyak kesalahan. Macam tadi saya tipis harapan nak langsung ke sana. Di mana jalurnya? Maka bisa mutar di Kalimantan sebanyak itu. Hanya ulun mendarat di Jakarta. Ditelepon pula dari Kalimantan Timur, daerah Brau. Rombongan pejabat mau mengadakan Brau berselawat dengan Kiai Hakim yang guru Darussalam Martapura. Nanti berganding sama Sidin. Disuruh berbulik pulang ke Bila Kawa. Yang penting jangan jauh di bulan Maulid. Kada sanggup ulun. Karena kalau cuma sekali ke sana belum hilang takutannya naik pesawat berbulik pulang. Tapi kalau seminggu kemudian pesawat hilang takutannya. Makanya kita kena di akhirat itu hendak langsung menembus surga berat kita. Lalu macam mana bawa Rasulullah di dalam hati? Ulun menembus ke sana tuh berat, tapi ulun bawa guru di dalam hati. Rupanya kalau guru selalu ada di hati, insya Allah Allah turunkan keberkahan. Ayah datang ke pondok, betongkat sidin bepagian. Ini supaya kita ini meletakkan Nabi di hati. Cuman saya menyontohkan guru dengan murid. Datang sidin betongkat bepagian ke pondok. Melihat santri berbelanjanya kabar gumpong. Kami izin ke situ aja juga. Bila pagi sarapan keluaran santrinya 200 dah. Jadi kata ayah coba guru Fahrudin cari pemilih di pasar suruh berulang kue karena guru berjualan. Yalah nurut pula. Kenapa disuruh ayah nurut? Tulakai ke pasar, ada kakak saya sudah meninggal dunia, almarhumah. Minta ulahkan kue, ulahkan dinai.
Pepagian abang ipar ulun datang bersepeda, membawa kue sekardus suparmi. Ulun kira kue gembung kah, kue napa kah itu. Sekali ulun buka, cengkuduk pisang. Maja kunang ini dijual. Ini kan cengkuduk ini kan kue paling lepel bawah. Itu kan pisang buruk tuh. Nang kadang disangak lagi. Lalu ditumbuk, linak kayak laluan itu kan kue kada berkelas. Orang segagah saya berjual kue cengkuduk. Apa kata dunia? Cakainya kue gambung wajar pang. Kalau kue gambung kan kue berkelas. Kue gambung itu kan kue paling jagau. Diapai orang aja tetap gambung. Dijajak orang remik jadi limping tetap gambung. Dicacap ke banyak lama tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Ini nang dijual nginto. Ku tambahi berjual bubur kacang, campuri pisang lilin, kacang santan supaya kantal ku campur tepung gandum. Karena kan dari tahunya ya kantal santannya gitu tepung gandum. Ku ulai. Banyak untungnya. Ku tunggalakan duitnya berjual bubur tadi. Pas suatu saat ke rumah ayah bak rupiah hilang. Bulik dari rumah ayah ditelepon si Din ulun. Ujar si Din dudi amun ke rumahku bak rupiah putih. Maka itu kada mau lagi ulun bak rupiah hilang. Rupiah putih bang. Sekalinya berkah menurun, ternyata bujur bak rupiah putih. 2005 ulun bisa berangkat ke tanah suci Makkah bersama istri saya. Hasil berjual bubur. Jadi kalau ada di film Indosiar Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sungguh menyinggung perasaan saya. Itu jelas-jelas menyinggung saya itu. Sebenarnya Haji Sulam tuh berangkat haji kada berjual bubur. Dan itu pun belum tentu haji, belum main film hajinya. Yang aslinya ulun, cuman sutradara tuh kada paham. Cakanya tahu ulun ambilnya main film. Kalau ulun main film dede harapan di sini mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Cuman nya kada tahu. Ini kan karena meletakkan guru di hati. Apalagi kita meletakkan Nabi di hati, makin. Maka itu ujar Imam As-Siri As-Saqati rahimahullah. Man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah. Barang siapa yang menyengaja menyiapkan tempat untuk dibacakan maulid Nabi. Tadi lewat pembacaan maulid berjanji dibacakan dah. Maka orang yang menyiapkan ini akan diberi satu taman dalam surga. Kada terlintas di hati kita kayak apa indahnya. Kada ada gambaran di dunia ini indahnya taman di surga. Alangkah taman yang di dunia ini saja kita luar biasa sudah. Yang seperti rumah nang di film Indosiar tuh, nang film Suara Hati Istri itu, nang ku menangis membayangkan tuh. Nah itu kan ada rumahnya dah, tamannya indahnya bukan main. Bayangkan taman di surga. Ini nanti nang diberi. Kenapa maka diberi itu? Li'annahu ma qasada zalikal mawdi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kada akan menyiapkan tempat untuk dibacakan maulid Nabi kecuali karena mahabbah, karena cinta kepada Nabi. Ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang mencintai aku, nanti dia akan bersama aku di dalam surga. Jadi ada seorang wanita bibinian berjalan pakai cadar, pakai jilbab. Sahannya melewati seorang laki-laki. Laki-laki ini tanggung macal.
mencagil bini orang gawian. Bini ini bini orang. Jadi jangan lelaki anak kamanapian ba. Kalau bahasa kita, jadi bahasa Arab pang. Anak kamanapian ba. Oh jangan bini hendak menemui Nabi. Kenapa maka karap ke situ mbak? Karena ulun jasidin menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Maka ulun panat berjalan. Nang penting ulun datang menemui Nabi. Itu namanya menyayangi Nabi melebihi daripada diri sendiri. Pada tahu jauh berjalan terus, masih sayangilah diri sendiri. Panat berjalan. Ini macam ini nak, kita tulakan ke sini nak. Panat nih dari rumah tadi. Panat, ada yang belum makan. Jadi kali buka nasinya di rumah ada belauk. Nang tukang bungkus kedingat mandi di lauk. Nasib sudah bisa aja pang juga. Jenang laki-laki, kenapa kau datang? Karena aku menyayangi Nabi, menyayangi diri sendiri. Oh ya laki-laki itu coba buktikan pang. Amun pian menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri pian sendiri. Coba dibuka jilbab pian dah. Bingung sih Din. Apabila dibuka, aku kan disayang sama diriku. Karena beresiko enak. Bisa dicambuk laki di rumah. Karena membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan haknya. Tapi mungkin aku buka, mana bukti aku menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri. Maka haji sih kena pukul laki aku di rumah. Asal aku membuktikan aku menyayangi Nabi. Dibuka sidin. Sudah dibuka, ujar laki-laki, ayo tutup besa. Ikam betul menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi dirimu. Sekalinya sudah bulik dari rumah Nabi, berceritalah dengan lakinya bahwa tadi membuka aurat di hadapan orang yang bukan haknya. Sekarang membawa cambuk nang bini tadi. Oh ya nang bini itu silakan aja abang. Anak mencambuk ulun berapa kali cambuk aja. Ulun salah membuka aurat di hadapan laki-laki nang bukan mahramnya. Oh jangan laki kada kawa aku mau hukum ikam karena ikam ini membuktikan menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Kita ke rumah Rasulullah aja, karena Nabi yang memutuskan sampai ke tempat Nabi. Muka itu aja Nabi, coba kau kumpulkan kayu bakar. Sudah terkumpul hidupakan, sudah dihidupakan banyaklah kayu bakar tuh dengan hebatnya. Lalu setelah itu ujar lakinya, ya Rasulullah, itu apinya sudah menyala, barau banget sudah. Ujar Nabi, bilang sama istrimu, kalau dia betul mencintai aku melebihi daripada menyayangi dirinya, suruh pang tajun ke api itu. Kada sayang juga dirinya, tapi nya sayangan aku nyuruh nah. Aku yang nyuruh. Nah, cuman kalau tajun kan hangit awak. Mau kada tajun, kada sayangan Nabi nyuruh. Maunya apa disuruh Nabi gawi? Mun betul bingungnya nang laki sampai akan lagi bini. Dikira lakinya bininya kada boleh tajun. Sekali mah tajun. Nah jangan laki ya hangit bini kone. Maka sudah rupa kaya orang. Sudah hirang hangit lutong pulang. Iya dia jangan bini laki. Ada apa dihindulakan lagi bini kone. Hangit. Sekalinya menghadap Nabi. Ya Rasulullah biniku sudah tajun. Coba periksa basah. Diperiksa basah sedikit pun. Kada ada terbakar api. Ujian Nabi perlu kau ketahui, orang yang mencintai aku bujur-bujur, yang meletakkan aku di dalam hati, jangankan api neraka, api dunia kadang kau membakar karena Nabi ada di hati. Api neraka kadang mau berdekat karena Nabi ada di hati kita. Mana wani neraka berdekat kalau Nabi itu ada di hati. Makanya kalau kita ini hendak selamat, apalagi hidup di akhir zaman, letakkan orang alim di hati kita, letakkan Nabi di hati kita, perbanyak membaca selawat, mengagungkan kelahiran Nabi. Kalau kita dapat meletakkan Nabi di hati, maka alamat selamat. Nanti kalau kita sudah dapat meletakkan Nabi di hati, maka kita mengidolakan Nabi. Kalau sudah mengidolakan Nabi,
keluar ini karena penyakit kulit karena hirang sedikit nih, minta obat yakan tuhuk dokter menghindau mengintir meriksa sekalinya aja dokter minta maaf Pak, saya tidak sanggup, tidak bisa mengobati yang sedikit nih jenang tukang obat. Kenapa dokter? Karena nang sedikit nih panggil lagi nang asli yang lain panau beretaan bapaknya seikungan berpanau jual obat panau hawak seikungan berpanau obat panau manjur surang berpanau jurang mun obat panau pian manjur. Kenapa pian berpanau? Soalnya nyauti contoh berang aja. Ada beda contohan panau tawai orang beritaan. Ada bakat tukari orang. Nabi itu dengan pergaulan luar. Iza tahat desa tabas sama. Nabi kalau bercerita tersenyum Nabi. Iza takallama paka'an namat duru. Yaskutu min zalikal kalam. Nabi kalau bercakap, cakap Nabi ini kayak mutiara yang keluar dari mulutnya. Cakapnya merangkul, bukan menyinggol. Mengganding, bukan bersaing. Inilah Rasulullah. Cakapnya bagaikan mutiara. Bagus, Nabi itu bagus. Bercerita bagus. Cuman orang yang dapat meniru akhlaknya Rasulullah ada ada dua kemungkinan. Pertama memang wataknya, yang kedua sebab pergaulan yang baik. Maka itu jagalah kita, anak-anak kita jangan sampai tersalah bergaul. Ibarat ikan mati, kalau dia bagus bergaul, selamat ikan enggak. Tapi kalau salah gaul, buruk ikan enggak. Sama kita. Cuman kata Imam Yusuf bin Asbad, tanda orang berakhlak mulia itu satu, qillatul khilaf. Orangnya kada suka berdebat, orangnya kada suka bersengketa, orangnya kada suka bermusuh, kada suka. Makanya Nabi itu ada orang minta wasiat, Nabi bilang la tardab, jangan penyarikan. Karena kalau penyarikan bersengketa terus. Wa fi akhir zaman madalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman nih kecuali karena terlalu banyak bersengketa, terlalu banyak bertengkar, terlalu banyak bermarah-marahan. Makanya umat akhir zaman rusak. Yang satu mengungkit kesalahan yang satu, yang satu mengungkit kesalahan yang satu, berpepanasan, bermarah-marahan, berdebat lewat mulut, berdebat lewat HP, lewat macam-macam perdebatan. Disinilah rusaknya. Kita beda pendapat kada dilarang. Yang dilarang itu pecah belah sebab beda pendapat. Orang berhari berbeda pendapat tapi kada bermarah-marahan. Ada kisah orang di zaman dulu namanya ada Ki Wahab. Ki Wahab ni suka mengadakan pertandingan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah membaca kitab. Tapi ada satu pesantren nang karas kada mau ikut pertandingan. Ujar sidin Al-Quran kita pelajari untuk dibaca, diamalkan, bukan anak ditanding-tanding karena timbul riya. Itu alasan sidin. Kalau Ki Wahab lain lagi. Alasan sidin kenapa dipertandingkan, memberikan spot lain sipot pengunjung spot pokoknya. Nah sipot, nah penyemangat biar nang lain terdorong hendak belajar Al-Quran. Tapi orang beda pendapat akur. Ki Wahab mengadakan pertandingan, diundang kiai nang karas tadi, nang mengatakan haram tadi, diundang, datang sih. Mun kita kada sependapat, kita mau datang lagi, ada mau kita. Soalnya datang sih. Ki Wahab ini bisa bermasak, masak yang nyaman. Sebelum kiai itu datang sudah disiapkan makanan.
dibawa ke rumah Sidin, makanan yang nyaman. Sudah habis makan, sebelum ke arena pertandingan, Ki Wahab nanya, ya Ki Wahab, macam mana Mbah Yai, masakan kami nyamankah? Oh ya Ki Nangkara sedih, alhamdulillah, masakan sampian nikmat luar biasa. Tapi perlu sampian ketahui, musabakah hukumnya tetap haram. Ada kok disusukuk makanan nyaman ya banyak. Walaupun nyaman makanan tetap haram. Haram itulah di sini. Itu namanya konsekuen. Konsisten. Ya punya itu. Punya pendapat tuh dipegang, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Ada satu tempat pondok pesantren disuruh pakai beduk. Jadi kalau masuk waktu pukul beduk. Ada pesantren yang keras tidak boleh beduk, itu bid'ah. Tapi ini beda pendapat biasa. Suatu saat yang pakai beduk hendak ke pondok pesantren yang kada pakai beduk, berjalanan melapor lo kiai yang kada pakai beduk, yang mengatakan kada boleh pakai beduk, pasang pengumuman. Para santri tolong pinjam beduk dengan tetangga. Kenapa? Sebab karena kiai yang menyuruh pakai beduk hari ini mau datang ke tempat kita. Pasang beduk tapi tidak boleh dipukul. Karena memukul bid'ah hukumnya. Tapi hendak menghormat Sidin. Begitu Sidin nang kada pakai beduk, hendak ke tempat pesantren nang pakai beduk. Apa aja ke sana? Santri tolong simpan di beduk. Tapi jangan dibuang, simpan nih. Karena Sidin hendak datang, nang kada boleh akan pakai beduk. Kayak ini bila Sidin boleh keluarkan pulang. Coba orang saling menghargai, tidak saling menghantam. Ada satu lagi pesantren berseberangan. Seberang sana bisi tambah kali, sebelah sini kada. Itu di Darul Rahman ada tambah kali. Mesti aku mau dalam cerita. Jadi kata yang bisi nang kada bisi tambah kali membaca kitab. Anah jilid 2. Setiap hewan yang beralam 2 haram dimakan. Terpikir Sidin, sesalah ikan kali ini Sidin beralam 2 nih. Kenapa? Karena dia hendak di baskom 2 hari masih hidup. Mek ke sebelah. Baca pengajian bahangkoi Sidin. Para santri setiap hewan yang beralam 2 haram dimakan. Barangkali termasuk ikan lele itu haram dimakan. Karena di darat hidup, di air hidup. Yang sana mendengarkan. Kada marah Sidin. Biarlah itu hak Sidin. Pendapat Sidin. Malam esok sana buka pengajian pulang mek hadapan ke sini. Oja yang bertambah kali para santri, setiap hewan yang beralam 2 haram dimakan. Tapi ikan lele sesungguhnya tidak beralam 2 karena dia tidak bisa berkembang biak di darat. Kalau dia berkembang biak mesti di air. Memanas dah. Hadap ke sini meknya. Ranailah sebelah sini. Malam esok sebelah sini pengajian pulang. Nah, hadap akan meknya ke sana pulang. Oh, jadi sebelah sini para santri, orang yang keras mengharamkan ikan, yang menghalalkan ikan lele karena dia malu menarik karena sudah terlanjur punya tambak ikan lele. Nah kan, memanas toh. Tapi sana kada marah, malam besok sana pengajian pulang. Kata sang di sana santri, orang yang keras mengharamkan ikan lele, mungkin inya kada bisi model bulah tambak lele. Tapi hebatnya kemana-mana makan seidang. Kenapa kita nang sedikit masalah maka kada bertaguran? Orang beda pendapat biasa, orang berakhlak mulia namanya qillatul khilaf. Orang kalau berdebat terus kada habisnya, hidup bermarah-marahan bukan tambah nyaman, bertambah masalah. Yang kedua, wa tahsinu ma yabduna minas sayyi'at. Selalu kita memperbaiki sesuatu nang kada baik. Orang kada akan bermusuh kecuali salah paham. Mung kada salah paham, kada salah kada. Orang tu kenapa salah? Karena salah paham. Ada orang Banjar, 4 numpang mobil orang Jawa. 4 tanahnya kisah orang Banjar juga. Aku kan diiringnya terus beberapa mobil. Ada tukang kisah aja tu. Banyak kisahnya nang mencarut gini ada boleh aku 4 minta. Cuman aku banyak juga kisah mencarut tuh kelawan nih. Oh gila orang gagah kalah berkisah. Jadi di mobil tuh kisah terus. Jadi katanya ada orang Banjar 4 numpang mobil Jawa. Sekalinya liar mobil nih.
napakang je maka mobil ni cangol sana cangol sini embuh di sidin. Bannya mungkin mau copot je, kang je yang bujur sikit. Turunan sudah turunan berseru supai nampak mobil lagi bawa mobil kayak pakang je copot kabarnya boten di sidin. Han je nasi kok bebuatan pulang ke mobilnya. Orang belum lagi apaan, tak kapet tangan di bawah. Sudah bebuatan lawas kada keluar. Jadi orang Banjar kan je. Sudah kaimbah durung je. Nah, aja turunan pulang kita mendurung turunan pulang. Tak kapit sidin sarik sidin. Kenapa sarik salah paham? Sidin bepada butun do kada. Ana apa bebuatan? Orang durung belum. Kenapa maka mobil durung? Maka kalau sudah salah paham nih ngalih. Kayak apa aja kita sudah salah paham. Laki bini bisa berkelahi. Ada kisah orang laki bini tulakan ke pasar. Coba amja abahnya kita nih sesekali makan nyaman di kota. Cari restoran yang mantap. Ayo aja yang laki tulakan laki bini. Ada restoran kanal lawangnya gin tutup buka. Bila kita berparak durung tarik. Jadi sekalinya anak masuk situ aja. Ini akan ada tulisan di luar ada open, bawah tulisannya buka. Nah masuk ke situ abahnya aja. Itu warung aja. Ada abahnya aja yang itu pembakar kue. Itu tulisannya open buka. Berarti pembakar kue buka. Kan open itu pembakar kue. Ada aja laki itu warung. Ada parlo yang minyak masuk. Masak kita ke dalam tuh. Mana ada yang laki unang pembakar kue kayak rumah genalnya. Bisa jadi jenang bini maka kue ada kehabisan itu. Kue karing ada terus pembakarnya kayak rumah. Oh jenang laki kayak ini aja kita. Hadang orang masuk, ada yang wani masuk. Sekarangnya masuk orang putih banget orangnya masuk. Han jenang laki ada yang masuk berarti warung tak. Jenang bini kena hulu lihat hasilnya. Nya keluar mestilah putih. Rupanya masuk orang putih keluar orang hirang 6 lutong dah. Sekali keluar han jenang bini hangit loko. Ada jadi masuk ke warung padahal lain yang masuk lain yang keluar. Salah paham loh kok. Makanya orang ini banyak salah paham maka kada betaguran dah. Suasana nan ketiga orang berakhlak mulia itu tarku talabil asarat. Orangnya kada suka mencari-cari salah orang lain, tapi dia mencari kelebihan orang lain menutupi kesalahannya. Tapi umumnya kita ini suka mencari kesalahan. Kita nukar beres, kalau kita nampi beres yang kita ipi antahnya bukan beresnya. Kalau segantang tu 14 canting, antahnya secanting baharunum kita. Jangan nukar beres itu banyak antah. Pada jauh banyak beres. Beresnya 14 canting, antah secanting juga. Padahal kannya banyak antah, bungol banget juga. Jelas banyak beres. Artinya Pak suka mencari salah kita nih. Sikit-sikit salah orang dicari. Imam Luqmanul Hakim pernah mencoba. Imam Luqmanul Hakim bilang sama kita berjalan melihat penilaian orang nih. Orang ini suka menilai baiknya kah, nang buruknya kah? Ayo habis jenang anak. Kita bawa kuda sikong nak aja. Kita naiki berdua, ke belakang halus ha. Kita lihat lewat di depan orang banyak. Kita apa pembicaraan orang. Sekalinya naik kuda berdua, lewat di hadapan orang. Sekalinya ada bercakap. Ini ya abah ya anak sama kejamnya. Masa kendaraan satu dipakai berdua. Padahal kan anak haloi juga. Han lo nak salah kita jabahnya. Kon gitu nak aja ikam turun aja. Kam nonton kuda nih. Abah di atas. Jadi kena orang menilai. Coba lihat baktinya anak orang nih. Halus-halus sudah berbakti dengan kawitan. Sekalinya bertemu orang banyak. Bukan anak.
Bukan anaknya dinilai, tapi yang dinilai abahnya. Orang banyak bilang kejamnya orang tuhawan anak. Masa nyamannya nyama ungkong duduk di atas kuda, anak maka tuhuk menarik di bawah. Nah, Jesiden, salah pulang kita. On ke itu Jesiden, berhuruf aja. Ikan nakai di atas, abah di bawah, yang menarik kuda itu. Sekalinya bertemu orang banyak bilang pula, ini anak durhaka nyawan kawitan, nyamannya nyemungkong di atas, kawitan maka tuhuk menarik di bawah. Nah kan kata abahnya salah lagi kan nak, salah lagi. Amun ke itu je abahnya kayak ini aja, nakai kita turun keduanya aja, turun berdua. Jadi orang kada menilai lagi, kita ikuti aja kuda nih. Ikam naik sebelah, abah naik sebelah sini, berjalan keliling kota. Sekali orang bilang, ini iya abah iya anak, masa punya kendaraan kada dipakai-pakai. Salah pulang. Mungkin ini je Imam Luqman lagi, nak kayak apa kita nih? Menurut akan orang kada habisnya. Hari malam deh, jam 10 deh. Mata ngantuk di sini sudah. Mungkin itu je Imam Luqman lagi menakai. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi aja anak dia, kita mohon maaf aja lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.